Di balik megahnya prosesi adat Keraton Kasunanan Surakarta, selalu ada satu sosok yang berada di garis paling depan. Ia membawa trompet, melangkah pasti, dan menjadi penunjuk arah bagi puluhan prajurit. Dialah KRAT Rajono Yudonagoro, Komandan Utama Prajurit Keraton Solo. Sosok yang selama puluhan tahun ini mengabdikan hidupnya untuk menjaga irama barisan dan marwah keprajuritan Kerajaan Keraton Solo. Selama 10 menit ke depan, yuk ikut aku mengulik tugas dan kisah dari Komandan Utama Prajurit Keraton Solo. Perjalanan panjang Rajono dimulai jauh sebelum ia dikenal sebagai komandan. Pada tahun 1978, saat ia masih menjadi siswa di Akademi Seni Gamelan, ia masuk ke lingkungan keraton sebagai Nyuwito, yakni sebutan sebagai abdi dalam muda yang membantu kegiatan musik di Sasono Mulyo. Kala itu, keprajuritan keraton membutuhkan prajurit yang mahir memainkan alat musik perkusi. Rajono yang menekuni karawitan melihat kesempatan itu sebagai jalan pengabdiannya. Dari seorang seniman muda, ia mulai masuk ke dunia keprajuritan. Rajono kemudian ditempatkan di Kesatuan Bergodo, yaitu unit prajurit musik. Dari sinilah ia memahami bagaimana musik, irama, dan disiplin menjadi fondasi utama ketentraman barisan prajurit. Langkah demi langkah, tugas demi tugas, Rajono mulai membangun fondasi karir keprajuritannya. Saya kebetulan Nyuwito Keraton ini sejak tahun 78. Dikala ASKI itu masih di Sasono Mulyo. Saya kan di sekolah karawitan. Nah, kebetulan kan berdekatan dengan keraton. Nah, saya dulu di karawitannya. Berhubung di musik, saya juga bisa. Di prajurit saya juga bisa. Terus saya langsung terjun ke prajurit. Jadi kita tetap jadi anak buah dulu. Sejak dulu itu komandannya itu ada beberapa komandan utama yang sudah meninggal. Kanjeng Nindyo, Kanjeng Wiranto, terus Jemul, terus baru saya. Lama. Saya jadi komandan tuh baru 2000 berapa ya, Pak? 2000 baru Kang Mul 2000 berapa ya? 2000 iya, 2004 sampai sekarang. Meski berlatar belakang seni musik, Rajono tidak lantas berada di posisi istimewa. Ia memulai dari prajurit tingkat paling bawah. Bertahun-tahun, ia berbaris mengikuti arahan para komandan utama yang silih berganti memimpin sebelum akhirnya wafat satu persatu. Di bawah bimbingan Gusti Nindyo, Kanjeng Wiranto, Gusti Mul, ia belajar bukan hanya tentang tugas prajurit, tetapi juga etika, filosofi, dan tata krama kerajaan. Pengalaman panjang itulah yang membentuk karakter Rajono sebagai sosok yang tegas namun tetap penuh hormat. Baru pada tahun 2004, setelah 26 tahun mengabdi, Rajono mendapat amanah sebagai Komandan Utama Prajurit Keraton Solo. Jabatan itu bukan sekedar posisi, tetapi simbol kepercayaan tertinggi dari raja kepada seorang prajurit. Sejak saat itu, setiap upacara adat, setiap kirap kebesaran, dan setiap momen sakral Keraton Solo selalu dipimpin oleh langkah Rajono yang mantap. Keprajuritan Keraton Solo terdiri atas 9 kesatuan atau bergodo. Masing-masing memiliki karakter, kostum, ritme langkah, dan fungsi yang berbeda. Kini, tidak semua kesatuan tampil dalam setiap upacara.
Biasanya hanya ada 6 hingga 7 bergodo yang ikut dalam acara besar seperti hajat dalem Jumenengan. Mulai dari Bergodo Tamtomo, Prawiro Anam, Jaya Ngasto, Surogeni, Jayasuro, hingga Dorepati, Baki, dan Panyutro. Masing-masing bergodo dipimpin oleh komandan regu yang berada di bawah komando Rajono. Dari lini paling depan hingga paling belakang, seluruh formasi diatur berdasarkan ritme langkah dan struktur tradisional yang diwariskan sejak masa Mataram Islam. Beberapa waktu lalu ada upacara Jumenengan, sekitar 90 prajurit hadir dalam barisan. Jumlah itu bisa berkurang atau bertambah, tergantung kesiapan anggota yang banyak di antaranya sudah sepuh. Menjadi prajurit Keraton Solo tidak semudah mengenakan pakaian adat dan mengikuti barisan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Di masa modern seperti sekarang, keprajuritan memang tidak lagi berperang. Namun, ketangguhan fisik tetap menjadi kebutuhan utama. Meski begitu, menurut Rajono, syarat pertama bagi seorang prajurit bukan kekuatan tubuh, melainkan pemahaman budaya Jawa. Seorang calon prajurit harus mengetahui adat istiadat, tata krama, dan tata nilai yang hidup dalam lingkungan keraton. Selain itu, ritme atau rasa irama menjadi kemampuan mutlak. Prajurit harus mampu berjalan serempak, mengikuti gamelan cara belan atau musik drum band yang selalu mengiringi setiap kirap. Tanpa penguasaan irama, barisan akan kehilangan kerapian. Keahlian khusus juga menjadi nilai tambah. Banyak prajurit yang bergabung karena memiliki keahlian seni, musik, atau latihan bela diri. Namun selebihnya, ketahanan fisik, disiplin, dan olah rasa adalah bagian dari pembentukan karakter seorang prajurit. Jarak kirap yang biasa mencapai beberapa kilometer menjadi ujian tersendiri. Tanpa ketahanan lahir dan batin, seorang prajurit tidak akan mampu mengikuti irama langkah hingga akhir. Harus ada kebudayaan, adat istiadat, tata krama, dan iromo. Jadi prajurit berjalan itu harus tahu irama. Makanya ada iringan yang namanya gamelan caro balen sama musik drum band. Itu untuk mengatur lakunya prajurit. Tanpa dia merasakan jalannya prajurit, jalannya mesti rusak. Dia harus tahu irama. Itu masing-masing pribadi. Jadi olahraga, olahraga itu harus ada. Jadi nur sewu nek cara mbah-mbah biyen ora lawaran lah. Lahir ya tata batin. Karena apa? Ini nanti umpamanya dalam perjalanan kirap itu kan jauh berapa kilometer itu. Kalau kita nggak dilambari yakin sama tata batin karo tata raga, itu biasanya banyak ya nggak kuat. Lebih dari 47 tahun Rajono mengabdi tanpa pamrih. Pengabdiannya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hidup. Ia percaya bahwa prajurit adalah penjaga tradisi, saksi sejarah, sekaligus pelestari budaya. Trompet yang selalu ia bawa bukan sekedar alat musik. Ia adalah simbol komando, tanda dimulainya barisan, dan identitas seorang pemimpin prajurit. Setiap tiupan mengandung tanggung jawab, dan setiap langkah adalah bentuk penghormatan kepada leluhur kerajaan. Dalam menjalankan tugas, Rajono berpegang pada filosofi sederhana, rapi dalam barisan, tertib dalam irama, dan rendah hati dalam pengabdian. Baginya menjadi prajurit bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang hati yang siap melayani. Ia pun berharap generasi muda mau meneruskan tradisi keprajuritan ini. Meyakini bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan jati diri yang harus dirawat melintasi zaman. Dari seorang murid seni gamelan hingga menjadi komandan tertinggi prajurit Keraton Solo, perjalanan Rajono adalah kisah ketekunan, kesetiaan, dan penghormatan terhadap budaya.
Selama ia masih mampu memimpin barisan, meniup trompet, dan menjaga irama langkah prajurit, tradisi keprajuritan Keraton Kasunanan Surakarta tidak akan pernah padam. Rajono bukan hanya seorang komandan, ia adalah penjaga irama tradisi, penuntun barisan masa lalu menuju masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.